Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali, kita mau belajar firman Tuhan mengenai kisah para rasul yang terambil dari pasal 17 ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu, biar Tuhan membuka hati, membuka pikiran kita, sehingga kita mengerti apa yang mau Tuhan berikan pada kita untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sebelumnya kita doa dulu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas segala berkat kasih karunia-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur atas segalanya yang Kau telah berikan Tuhan. Keselamatan, kesehatan, dan semuanya Tuhan tidak bisa kami hitung satu persatu Tuhan. Kini hamba-Mu mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Buka hati kami, buka pikiran kami, biar kami dapat mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, semuanya Aku serahkan dalam kehidupan, dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Amin. Mari sebelumnya kita baca dulu, ini perikopnya tentang Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yunani, orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemani sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi di pelayanan Paulus itu selalu ada beberapa hal yang mengikuti dalam pelayanannya. Ada yang melancarkan, ada yang membuat menghambat perjalanan dalam mengabarkan firman Tuhan. Yaitu jelas sekali di sini dikatakan orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau mendengar atau melihat di mana Paulus mewartakan firman Tuhan, dia selalu menghalang-halangi langkah Paulus. Tetapi beberapa hari yang lalu seringkali kita baca dalam perikop-perikop tentang pengabaran Injil, banyak sekali perempuan-perempuan terkemuka yang percaya, sehingga mengakibatkan seisi rumahnya dibaptis. Dan itu ternyata dari sisi lain
perjalanan Paulus banyak memenangkan perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan yang terkemuka. Tapi pada hari ini saya saya tangkap bukan perjalanan dalam mengabarkan Injil seperti yang kemarin-kemarin, tapi saya mau bahas tentang ayat yang ke 11. Mari kita baca dulu. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena apa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar-benar demikian. Di sini apa yang kita tangkap? Hati, berbicara tentang hati. Apa? Lebih baik hatinya. Karena apa? Karena mereka menerima firman dengan kerelaan hati tanpa dipaksa, dan menyelidikinya setiap hari untuk mengetahui kebenarannya. Mengapa mereka menyelidikinya? Karena firman itu bagi mereka hal yang baru, sehingga dia ingin tahu. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen, firman Tuhan itu bagian dari hidup kita. Setiap hari kita harus baca firman. Kita tidak baca firman, kita tidak bisa hidup. Makanya firman itu yang menghidupkan. Tetapi di sini mendengarkan firman dengan kerelaan hati, membaca firman dengan kerelaan hati, itu orang dalam tanda orang yang lebih baik hatinya. Jadi di sini kita mau belajar tentang hati yang lebih baik. Hati yang baik gimana? Hati yang mau mendengar firman Tuhan. Hati yang baik, hati yang mau menerima firman Tuhan, yang mau belajar firman Tuhan untuk mengetahui apa rencana Tuhan, apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita yang sudah lama maupun yang baru menjadi Kristen atau ke gereja, mari kita benahi hati kita sendiri-sendiri untuk lebih baik. Jangan sampai kita mempunyai hati yang tidak baik, mempunyai hati yang kurang baik. Karena apa? Karena kita tidak mau menerima firman Tuhan, tidak mau membaca firman Tuhan dalam hal ini. Kalau secara umum kita itu pergi ke gereja cuma karena terpaksa saja kita sebagai orang Kristen. Nah itu juga hati kita belum pas sama Tuhan. Mari kita belajar untuk lebih baik, untuk lebih benar di hadapan Tuhan, terutama hati kita. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan belajar firman Tuhan, dengan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita cuma sekedar belajar tok, itu pun terpaksa karena tuntutan-tuntutan dari gereja, tuntutan-tuntutan dari pelayan-pelayan senior kita.
Di sini apa? Kerelaan hati. Itu yang penting. Jadi kita sebagai orang Kristen itu tidak ada paksaan. Itu kesadaran kita, itu karena hati kita. Kalau memang hati kita ingin hati yang lebih baik, ya kita rela, pasti rela untuk menerima kebenaran Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu jangan sekali sampai kita melakukan hal semacam itu karena kita dijadwal, karena kita ada jadwal pelayanan, ada tuntutan-tuntutan dari senior-senior kita, sehingga kita melakukan dengan terpaksa. Kita harus melakukan dengan kerelaan hati. Jangan sampai kita meninggalkan firman itu. Tuhan itu melihat hati. Makanya kita mulai hari ini kita belajar untuk memperbarui hati kita dengan cara membaca firman, menerima kebenaran-kebenaran Tuhan dan melakukannya, berdoa, minta ampun sama Tuhan, biar Tuhan membuka hati, memperbarui hati kita. Di sini tokoh-tokoh yang digambarkan di sini siapa? Perempuan-perempuan yang terkemuka. Lebih tepatnya perempuan-perempuan. Banyak perempuan-perempuan jadi percaya. Perempuan-perempuan hatinya menjadi lebih baik. Jadi ternyata perempuan-perempuan di dalam sejarahnya Paulus itu sangat berperan sekali. Bahkan waktu di dalam kehidupan Tuhan Yesus, perempuan-perempuan itu sangat berarti sekali. Orang yang buka kubur yang menemukan Tuhan Yesus pertama kali siapa? Perempuan, Maria Magdalena, bahkan bukan murid-muridnya. Perempuan yang pernah diselamatkan Tuhan, orang Samaria, perempuan Samaria. Dan ternyata dalam sejarah kekristenan perempuan-perempuan itu sangat dominan sekali dalam pengabaran Injil, dalam penyelamatan. Jadi di sini yang pertama kita mau menerima firman Tuhan itu dengan kerelaan hati. Kita mau membaca firman Tuhan itu dengan senang hati, tanpa paksaan. Itu sebuah makanan bagi kita, itu sebuah kebutuhan yang bagi kita untuk menghidupkan kita. Dan yang paling tidak kalah penting adalah kita melakukan apa yang ada dalam firman itu. Yang kedua ialah dalam sejarah dari Tuhan Yesus lahir sampai perjalanan Paulus, bahkan sampai detik ini, perempuan-perempuan itu selalu ada dalam sejarah tersebut. Perempuan-perempuan tersebut selalu yang mendominasi dalam cerita. Tapi bukan berarti seorang laki-laki tidak berfungsi, bukan. Tapi di sini perempuan itu punya bagian di dalam kekristenan, di dalam pengabaran Injil, di dalam gereja-gereja. Jadi banyak sekali ternyata perempuan-perempuan itu sangat dibutuhkan dalam
kehidupan kekristenan, dalam kehidupan dalam bergereja. Maka kita sebagai wanita harus bangga. Jangan sampai kita sebagai wanita justru kita melupakan dari sejarah-sejarah yang pernah ada. Mari kita perempuan-perempuan di manapun berada bangkit, membuka hati dengan kerelaan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi jangan sampai lupa kita punya sejarah besar dalam kehidupan Tuhan Yesus sampai pelayanan Paulus. Yang terpenting bukan perempuan saja, laki-laki juga punya bagian di situ. Yang terpenting kita mau membuka hati, mau membenahi hati kita untuk belajar lebih baik, belajar lebih benar di hadapan Tuhan. Ya, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapa, buka hati kami, buka pikiran kami, hingga kami mengerti apa yang Engkau mau dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mau mampu melakukannya. Tuhan, kuserahkan segala doa permohonan ini dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin.